Polisi menggerebek sebuah rumah di Mentok yang diduga digunakan untuk menimbun solar bersubsidi. 3 terduga pelaku dan ribuan liter BBM diamankan. Seorang mahasiswi di Palembang menjadi korban penjamretan. Uang kuliah yang baru saja dikirimkan orang tuanya, raib, dibawa kabur pelaku. Gubernur Sumatera Selatan menyerahkan surat keputusan pelaksana tugas Bupati Muara Enim pada Wakil Bupati. Penunjukan dilakukan setelah Bupati Muara Enim, Ediso ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Melani Safitri, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Bangka Belitung. Polisi menggerebek sebuah rumah di Mentok yang diduga digunakan untuk menimbun solar bersubsidi. 3 terduga pelaku dan ribuan liter BBM diamankan. Terus aja. Oh, dia ngisi sendiri nih. Polisi mengungkap dugaan penimbunan solar bersubsidi di Mentok, Bangka Barat setelah menerima laporan terkait kelangkaan BBM di wilayah tersebut. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 3 tersangka, M, W, dan Y. Solar subsidi diduga dibeli dari sejumlah SPBU, kemudian ditampung dan dijual kembali pada penambang ilegal. Polisi menyita sekitar 8.000 liter solar, 2 mobil, drum penampungan, puluhan jerigen, serta sejumlah peralatan pemindahan BBM. Saat ini, ketiga tersangka beserta barang bukti berada di Polda Bangka Belitung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Setelah BBM solar dibeli dari pengerit, BBM solar tersebut dibawa dan disimpan di kediaman pelaku yang beralamat di Kampung Air, Samak, Kelurahan Menjelang, Muntoh, Bangka Barat. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 8.000 liter, kurang lebih 8 ton solar bersubsidi, kemudian beberapa alat angkut. Beralih ke Palembang, seorang mahasiswi di Palembang menjadi korban penjamretan. Uang kuliah yang baru saja dikirimkan orang tuanya, raib, dibawa kabur pelaku. Rekaman CCTV memperlihatkan saat Sesi Sulistia, 19 tahun, seorang mahasiswi mengejar pelaku penjamretan di Jalan Bendungan, Kemuning, Palembang, Senin sore lalu. Meski sempat berteriak minta tolong, korban gagal menangkap pelaku yang kabur menggunakan sepeda motor. Sebelum kejadian, remaja asal Loku Selatan ini sempat curiga karena merasa dibuntuti. Pelaku yang mendekat tiba-tiba menarik paksa tasnya. Meski sempat terjadi tarik-menarik hingga tali tas putus, pelaku akhirnya berhasil membawa kabur tas berisi uang kuliah sebesar 1 juta rupiah, buku, dan dokumen penting. Korban telah melaporkan insiden tersebut ke Polda Sumatera Selatan dan berharap polisi segera meringkus pelaku. Barang yang hilang, dompet aku, tas aku, sama duitnya 1 juta, lebih kurang 1 juta, terus KTP, SIM, STNK, surat-surat yang lain, Kak. Duitnya untuk apa duitnya? Hah? Duitnya untuk apa banyak nembak sejuta? Duit itu baru ditransfer mamaku. Terus itu tuh ada duit buku juga, ceritanya, Kak. Untuk bayar kuliah ya? Iya. Kembali ke Babel, saudara, seorang pria di Bangka Selatan ditangkap setelah kedapatan membawa senjata api rakitan dan amunisinya. Hal itu terungkap saat polisi melakukan operasi pemberantasan narkotika. JK ditangkap polisi di Desa Balik, Bangka Selatan setelah kedapatan membawa senjata api rakitan jenis revolver, 4 butir amunisi, dan sebilah sajam. Penangkapan bermula dari operasi yang menargetkan kasus narkotika. Saat akan ditangkap, tersangka berusaha kabur dan sempat melakukan perlawanan. Polisi yang melakukan pengejaran melumpuhkan tersangka. Dari hasil penggeledahan, polisi tidak menemukan narkotika. Namun, polisi menyita senjata api rakitan, amunisi, dan senjata tajam dari tersangka. Karena perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim gabungan ini melihat ada 2 orang yang sedang berboncengan yang mencurigakan. Setelah dilakukan pengejaran, kemudian yang bersangkutan 2 orang ini kabur, kemudian sehingga petugas ini memaksakan untuk
menabrakkan motornya ke motor para pelaku ini. Jadi pergulatan salah satu orang yang dicurigai ini sempat mengeluarkan sebuah benda yang menyerupai senjata api, namun anggota dengan cepat segera menangkis sehingga benda tersebut terjatuh. Kita ke Jambi, Saudara. Dugaan pelecehan pada 7 santriwati di sebuah pondok pesantren di Tebo, Jambi, tengah ditangani polisi. Terduga pelaku merupakan salah seorang pengurus pondok. Dugaan pencabulan pada santriwati terjadi di salah satu pondok pesantren di Tengah Ilir, Tebo, Jambi. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan dan melakukan penyelidikan. Terduga pelaku merupakan pengurus pondok pesantren yang sempat ditangkap keluarga korban sebelum diserahkan ke polisi. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan sedikitnya 7 santriwati diduga menjadi korban. Saat ini penyidik masih mendalami dengan memeriksa saksi, korban, serta pengumpulan barang bukti. Sementara itu, terduga pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Hubungan pelaku dengan korban adalah bahwasanya pelaku ini adalah pengelola yayasan pondok pesantren, sedangkan korban adalah santrinya sendiri. Dari informasi yang kita dapat saat ini, bahwasanya korbannya ada kurang lebih 7 dan salah satu pernah sampai melahirkan. Modus motifnya rekan-rekan kami masih mendalami karena pada saat ini pun kami tetap masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, korban, dan pengecekan terhadap barang bukti yang ada. Yang masih jadi sorotan, Polda Sumatera Selatan memusnahkan 2,9 kg sabu, 1.000 lebih pil ekstasi, serta etomidet dan tembakau sintetis. Barang bukti ini disita dari 37 bandar dan kurir yang kini terancam hukuman mati. Polda Sumatera Selatan memusnahkan 2,9 kg sabu, ribuan butir ekstasi, serta etomidet dan tembakau sintetis. Hasil pengungkapan 25 kasus sepanjang akhir Mei hingga Juni 2026. Seluruh barang bukti dimusnahkan dengan dilarutkan ke air deterjen. 37 bandar dan kurir yang ditangkap di 5 wilayah Sumatera Selatan kini mendekam di tahanan Polda Sumsel. Mereka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup, sementara polisi masih terus memburu jaringan di balik peredaran narkoba tersebut. Pemusnahan barang bukti dengan jumlah LP 25 laporan polisi dan tersangka 37 tersangka. Dan total barang buktinya itu sabu 2,9 kg, ekstasi 1.072 butir, etomidet 146 ml dan sinte 172,35 ml. Dan tadi kami sampaikan kalau kita bandingkan dengan nilai rupiah, ini setara dengan 2,3 M. Setelah jeda, Saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Dari Bengkulu, sejumlah wali murid mendatangi SMA Negeri 5 Kota Bengkulu untuk meminta kejelasan hasil seleksi penerimaan murid baru jalur prestasi. Mereka mempertanyakan proses seleksi yang dinilai kurang transparan. Belasan wali murid mendatangi SMA Negeri 5 Kota Bengkulu untuk mempertanyakan hasil seleksi penerimaan murid baru jalur prestasi tahun 2026. Mereka menilai proses seleksi kurang transparan karena nilai peserta tidak ditampilkan secara terbuka. Para wali murid mengaku menemukan perbedaan hasil setelah membandingkan data sejumlah peserta. Mereka pun meminta sekolah membuka hasil pemeringkatan secara menyeluruh. SMA lain, mereka mampu mengeluarkan hasil skorsing sehingga bisa dilihat. Oh, anak kami nggak masuk karena memang datanya nilainya lebih tinggi. Nah, di sini cuma keluar nama anak dan keterangan diterima. Jadi di sini kami jadi tanda tanya, di mana? Dan setelah dilihat nama-nama yang lulus, ada beberapa. Setelah ketemu di sini, nilainya di bawah anak kami, skornya di bawah anak kami. Ini ada apa sebenarnya? Di sini kami cuma menuntut pihak sekolah keluarkan hasil skorsing, biar kami bisa melihat nilai yang mendaftar di SMA 5 ini ada berapa orang. Sementara itu, pihak sekolah menjelaskan proses seleksi dan pemeringkatan dilakukan sepenuhnya melalui sistem SPMB terintegrasi. Nah,
Nah, itu semuanya, mohon maaf, di luar kuasa kami semua ya, karena kita semuanya di sistem, daftar ulang di sistem, online aplikasi, terus mereka yang mengupload sendiri sertifikat sebagai macam, terus diverifikasi di Diknas juga, diverifikasi juga di sekolah juga. Nah, hasil dari hasil tes itu juga kami dapatkan dari sistem. Seperti itu. Keluhan wali murid akan menjadi bahan evaluasi selama masa sanggah berlangsung. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, penyesuaian harga BBM non-subsidi kembali berlaku. Kenaikan harga Pertamax di Palembang sempat mengejutkan warga. Salah satu SPBU di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang menunjukkan masih banyak warga yang belum mengetahui penyesuaian harga BBM non-subsidi. Sejumlah warga mengaku terkejut setelah mengetahui harga Pertamax naik dari 12.600 menjadi 16.650 per liter. Kaget Kak tiba-tiba Kak, lihat berita langsung tiba-tiba harga Pertamax naik, kaget kan Kak? Pasti lebih banyak ke Pertalite, terus antrean lebih panjang pasti Kak. Jelas toh naik, terkejut aku mendengarnya. Iya. Baru yang tahu Pak? Iya baru. Lebih tingkatkan lagi lah mutu pelayanannya, jangan sampai antri panjang-panjang gitu. Oh ya. Harus naik juga pelayanan naik Pak ya? Iya jelas. Ya maunya dosa naik, mantap aja. Pihak SPBU memastikan pasokan BBM tetap aman, yang menyebut stok Pertamax memang sedang dalam proses pengiriman. Namun secara umum ketersediaan BBM dari Pertamina masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Dari harga lama di harga 12.600. Naiknya naik 16.650. Sekitaran 4.000-an ya, 4.000-an naiknya. Pagi tadi jam berapa? Jam 9-an habis. Paling masuk jam-jam 2, jam 3 sore lah, masuk lagi. Aman terus, ada terus minyak. Tak hanya Pertamax, penyesuaian harga BBM juga terjadi untuk jenis diesel. Berbeda dengan Pertamax yang naik, harga Pertamax Dex dan Dex Lite turun sekitar 3.000 per liter. Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bupati Muara Enim bersama pihak yang terjaring OTT KPK diperiksa di Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan Senin malam. Sebelumnya KPK menggeledah kantor Bupati dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim. Pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK menjalani pemeriksaan intensif di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan Senin malam. Mereka termasuk Bupati Muara Enim Edison yang diduga terkait perkara korupsi yang ditangani KPK. Sebelumnya, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kompleks perkantoran pemerintah Muara Enim, termasuk ruang kerja Bupati dan ruang asisten 2. Penggeledahan berlangsung dengan pengawalan ketat. Penyidik menelusuri sejumlah dokumen dan barang yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki. Selain di kantor Bupati, KPK juga menggeledah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Sejumlah ruangan kemudian disegel usai pemeriksaan. OTT ini disebut berlangsung di 2 lokasi, yakni Jakarta dan Muara Enim. Setelah pemeriksaan di Palembang, pihak-pihak yang diamankan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Sementara dari Lampung, seorang buronan curanmor di Lampung dilumpuhkan polisi saat berusaha melawan dan melarikan diri saat proses penangkapan. Tersangka diketahui residivis dan diduga bagian komplotan curanmor bersenjata api lintas provinsi. Buronan kasus pencurian kendaraan bermotor JI tewas setelah dilumpuhkan tim Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Sebelumnya tersangka ditangkap di wilayah Jabung, Lampung Timur, namun melakukan perlawanan aktif dan berupaya melarikan diri hingga melukai polisi. Polisi menyebut tersangka merupakan bagian dari komplotan curanmor bersenjata api lintas provinsi yang sebelumnya terungkap di Tangerang serta diketahui sebagai residivis dan pengguna narkoba. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus untuk membongkar jaringan tersangka, termasuk menelusuri keberadaan senjata api yang digunakan komplotan tersebut. Pelaku tetap saja melarikan diri dan kami sesuai dengan Perkap 01/2009 melakukan tindakan tegas terukur. Kami bawa ke rumah sakit Bayangkara ke UGD untuk
melakukan upaya perawatan dan dilakukanlah perawatan dari tim dokter yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Setelah dilakukan perawatan dan keterangan dari dokter masih dalam keadaan sadar dan juga tanda-tanda vital baik, kami lakukan upaya Kembali ke Palembang, Saudara, seorang ketua geng yang diduga kerap mengadu domba pelajar di Palembang untuk tawuran melalui media sosial ditangkap polisi. Dari tersangka, polisi turut menyita senjata tajam. Unit Reskrim Polsek Seberang Ulus 1 Palembang meringkus seorang remaja berinisial MF, 18 tahun yang diduga ketua geng Yakuza. Tersangka ditangkap di pinggir jalan Kemas Rindo, Kertapati saat hendak melakukan aksi tawuran. Dari tersangka, polisi menyita sebilah senjata tajam jenis celurit sepanjang 1 meter. Penangkapan berawal dari patroli siber yang menemukan akun media sosial yang diduga mengatur aksi tawuran pelajar di Palembang. Polisi menyebut tersangka kerap mengadu domba pelajar melalui media sosial. Tidak hanya itu, tersangka juga diduga menjual senjata tajam seharga Rp500.000 pada 2 kelompok pelajar yang akan tawuran. Tersangka terancam hukuman hingga 9 tahun penjara. Ini grupnya Yakuza dari Sipang Sungki. Jadi mereka ini wilayah Kertapati, Sipang Sungki. Dia pentolannya dia, Bang? Dia pentolannya. Dia yang punya admin daripada. Nih, mereka ini berkumpul dulu. Setelah berkumpul, mereka sudah melalui IG tadi. Mereka janjian bertemu satu tempat untuk melakukan tawuran. Nah, jadi dia selaku admin, dia yang bisa mengaturnya. Kita ketemu di sini. Jadi semalam waktu kita amankan, dia memang ada rencana melakukan tawuran. Jadi sebelum melakukan tawuran, sudah kami lakukan pencegahan dengan kami lakukan razia di jalan. Kami jeda sejenak, Saudara. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Melanie Safitri masih bersama Anda di Kompas Pagi. Gubernur Sumatera Selatan menyerahkan surat keputusan pelaksana tugas Bupati Muara Enim pada Wakil Bupati. Penunjukan dilakukan setelah Bupati Muara Enim Edison ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Gubernur Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyerahkan surat keputusan pelaksana tugas Bupati Muara Enim pada Wakil Bupati Sumarni. Penunjukan ini dilakukan setelah Bupati Muara Enim Edison ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Sumarni menegaskan pemerintah daerah menghormati proses hukum yang berjalan dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Ia juga meminta seluruh OPD tetap solid agar pelayanan publik tidak terganggu. Ini adalah personal ya, artinya persoalan individu, jadi tidak bisa dikatakan ini lembaga. Jadi pertanggungjawabannya juga menjadi pertanggungjawaban personal, cuman dampaknya kan pasti kepada pemerintahan, dampaknya terhadap pembangunan dan dampaknya terhadap psikologi masyarakat. Ini yang harus dijaga untuk masyarakat tetap merasa tentram. Jadi tadi ulangi tugas yang dimandatkan kepada Wakil Bupati yang menjadi PLT Bupati dan pemimpin pemerintahan. Tadi sudah saya pesankan sama Ketua DPRD, pimpinan DPRD, saya sudah pesankan dengan seluruh Porkompinda dan OPD bahwa saat ini tongkat kepemimpinan dalam amanat konstitusi ada di tangan Wakil Bupati yang menjadi PLT Bupati. Namun kita tetap dengan ajas praduga tak bersalah. Kita ngikutin dulu perkembangan, namun kita memastikan bahwa semua kegiatan pembangunan di Kabupaten Muara Enim tidak akan terhenti. Insya Allah tetap berlanjut sesuai dengan visi misi yang sudah kita susun. Kita ke Bangka Belitung, Saudara. Seorang pria di Desa Gadung, Bangka Selatan ditangkap petugas pada Kamis lalu karena diduga menganiaya saudaranya. Korban mengalami luka di kepala usai dipukul pecahan kaca dan kini menjalani perawatan. PJ ditangkap polisi di Desa Gadung, Bangka Selatan karena diduga menganiaya saudaranya hingga mengalami luka di kepala. Peristiwa bermula saat korban mencoba melerai pertengkaran antara tersangka dan orang tuanya, namun justru menjadi sasaran kemarahan. Tersangka diduga memukul kepala korban menggunakan pecahan kaca.
Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Usai menerima laporan, polisi menangkap tersangka di kediamannya. Saat ini tersangka ditahan di Polres Bangka Selatan dan terancam hukuman maksimal 2 tahun 6 bulan penjara. Nah, ketika terjadinya keributan itu, pelapor langsung berusaha untuk mencegah, untuk memisah. Namun di sini terlapor ada melakukan pemukulan terhadap pelapor, terhadap korban dengan menggunakan pecahan dari toples kaca. Satuan Reserse Narkoba Polres Prabu Mulih mengungkap kasus peredaran sabu di wilayah Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih. Seorang pengedar ditangkap saat tengah memaketkan narkotika di sebuah rumah kosong. 5, 6, 7, 8. ES 33 tahun ditangkap saat tengah memaketkan sabu di sebuah rumah kosong di Jalan Sampurna, Arimbi Jaya, Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih. Penangkapan ini berawal dari laporan yang mencurigai aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut. Dalam penggerebekan, polisi menemukan 24 paket sabu siap edar dengan berat bruto 5,32 gram. Selain itu, petugas juga menyita 1 bal plastik klip kosong, 1 skop pipet berwarna merah, serta uang tunai 85.000 yang diduga hasil penjualan narkotika. Dari pemeriksaan awal, tersangka mengaku melakukan aktivitas pemaketan bersama rekannya, H, yang melarikan diri sebelum polisi tiba di lokasi. Polisi menyebut penggunaan rumah kosong sebagai tempat pengemasan dan distribusi narkotika kerap dilakukan untuk menghindari pantauan warga dan polisi. Saat ini, tersangka ditahan di Polres Prabu Mulih dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Jadi pada saat dilakukan penangkapan, si tersangka ini sedang melakukan pengemasan ataupun packing narkotika yang sifatnya untuk paket hemat yang akan diedarkan di Prabu Mulih. Penerapan layanan drop tank di Pelabuhan Pulau Bai, Bengkulu mampu mempercepat proses bongkar muat barang curah cair. Efisiensi tersebut berdampak pada meningkatnya produktivitas sektor hilir kelapa sawit. Pelabuhan Pulau Bai, Bengkulu kini mempercepat proses bongkar muat curah cair melalui layanan drop tank atau tangki transit yang mulai beroperasi sejak Mei 2026. Dari sistem ini, minyak olahan kelapa sawit dari truk ditampung terlebih dahulu di tangki transit sebelum dipompa ke kapal. Metode tersebut mampu memangkas waktu bongkar muat sekaligus menekan biaya operasional. Penerapan drop tank juga meningkatkan kinerja bongkar muat hingga 84 ton per jam, melampaui target Kementerian Perhubungan sebesar 63 ton per jam. Selain mempercepat distribusi dan menjaga kualitas muatan, layanan ini diharapkan mampu mendorong aktivitas industri hilir kelapa sawit serta memperkuat perputaran ekonomi di Bengkulu. Awalnya kami baru melayani dua kapal ya, 2 kegiatan kapal. Yang pertama kapal Sikrut dan ini yang kapal yang kedua, kapal Bangun Rejo. Yang pertama produknya PFAD dan ini produknya Olin. Untuk perkembangannya kemungkinan ke depan akan lebih banyak lagi kargo yang akan kami tangani dengan menggunakan drop tank. Kemungkinan peningkatannya hampir bisa sampai 30%. Ada berapa drop tank yang kita punya? Drop tank yang kami punya ada 2. Satu untuk kita khususkan untuk Olin dan satu lagi kita khususkan untuk sterin dan PFAD. Karena memang drop tank ini nggak bisa kita mix produknya. Beralih ke informasi olahraga, Saudara, Dispora Palembang sedang mengupayakan penambahan kuota peserta dalam Piala Gubernur Sumsel U15. Dispora Kota Palembang akan berikan dukungan untuk tim asal kota ini yang melaju ke putaran provinsi Piala Gubernur Sumsel U15. Dukungan tersebut melalui bantuan perlengkapan pertandingan untuk tim yang terpilih. Selain itu, Dispora juga tengah memperjuangkan penambahan kuota peserta. Hingga saat ini, baru PS Palembang yang memastikan tiket untuk mewakili Palembang di ajang tersebut. Ya, support kita seperti tahun-tahun sebelumnya, namun ada beberapa evaluasi yang akan kami perbaiki di tahun ini. Support baik pakaian, transport, dan lain sebagainya, terutama perangkat-perangkat ataupun peralatan untuk pertandingan, itu akan kami support penuh dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. Kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Terus aja. Udah ngisi sendiri nih. Polisi mengungkap dugaan penimbunan solar bersubsidi di Mentok, Bangka Barat setelah menerima laporan terkait kelangkaan BBM di wilayah tersebut. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 3 tersangka, M, W, dan Y. Solar subsidi diduga dibeli dari sejumlah SPBU, kemudian ditampung dan dijual kembali pada penambang ilegal. Polisi menyita sekitar 8.000 liter solar, 2 mobil, drum penampungan, puluhan jerigen, serta sejumlah peralatan pemindahan BBM. Saat ini, ketiga tersangka beserta barang bukti berada di Polda Bangka Belitung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Setelah BBM solar dibeli dari pengerit, BBM solar tersebut dibawa dan disimpan di kediaman pelaku yang beralamat di Kampung Air, Samak, Kelurahan Menjelang, Muntoh, Bangka Barat. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 8.000 liter, kurang lebih 8 ton solar bersubsidi, kemudian beberapa alat angkut. Rekaman CCTV memperlihatkan saat Sesi Sulistia, 19 tahun, seorang mahasiswi mengejar pelaku penjamretan di Jalan Bendungan, Kemuning, Palembang, Senin sore lalu. Meski sempat berteriak minta tolong, korban gagal menangkap pelaku yang kabur menggunakan sepeda motor. Sebelum kejadian, remaja asal Loku Selatan ini sempat curiga karena merasa dibuntuti. Pelaku yang mendekat tiba-tiba menarik paksa tasnya. Meski sempat terjadi tarik-menarik hingga tali tas putus, pelaku akhirnya berhasil membawa kabur tas berisi uang kuliah sebesar 1 juta rupiah, buku, dan dokumen penting. Korban telah melaporkan insiden tersebut ke Polda Sumatera Selatan dan berharap polisi segera meringkus pelaku. Barang yang hilang, dompet aku, tas aku, sama duitnya 1 juta, lebih kurang 1 juta, terus KTP, SIM, STNK, surat-surat yang lain, Kak. Duitnya untuk apa duitnya? Hah? Duitnya untuk apa banyak nembak sejuta? Duit itu baru ditransfer mamaku. Terus itu tuh ada duit buku juga, cek tenaga. Untuk bayar kuliah ya? Iya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyerahkan surat keputusan pelaksana tugas Bupati Muara Enim pada Wakil Bupati Sumarni. Penunjukan ini dilakukan setelah Bupati Muara Enim Edison ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Sumarni menegaskan pemerintah daerah menghormati proses hukum yang berjalan dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Ia juga meminta seluruh OPD tetap solid agar pelayanan publik tidak terganggu. Ini adalah personal ya, artinya persoalan individu, jadi tidak bisa dikatakan ini lembaga. Jadi pertanggungjawabannya juga menjadi pertanggungjawaban personal, cuman dampaknya kan pasti kepada pemerintahan, dampaknya terhadap pembangunan dan dampaknya terhadap psikologi masyarakat. Ini yang harus dijaga untuk masyarakat tetap merasa tentram. Jadi tadi ulangi, tugas yang dimandatkan kepada Wakil Bupati yang menjadi PLT Bupati dan pemimpin pemerintahan. Tadi sudah saya pesankan sama Ketua DPRD, pimpinan DPRD, saya sudah pesankan dengan seluruh Porkompinda dan OPD bahwa saat ini tongkat kepemimpinan dalam amanat konstitusi ada di tangan Wakil Bupati yang menjadi PLT Bupati. Ini namun kita tetap dengan ajas praduga tak bersalah. Kita ngikutin dulu perkembangan, namun kita memastikan bahwa semua kegiatan pembangunan di Kabupaten Muara Enim tidak akan terhenti. Insya Allah tetap berlanjut sesuai dengan visi misi yang sudah kita susun. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Melody Safitri pamit. Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.